saya minta ke Allah kalau benar-benar saya punya guru abah gitu kan, buktikan. Itu dokter bangun, ambil injection suntikan. Nah setelah jubahnya dokter itu tersingkap, om itu kagetnya luar biasa. Masa abah hadir di situ duduk, nggak mungkin seharusnya. Di situ saya yakin, ya Allah, guru tuh benar-benar mantau di mana kita berada. Alhamdulillah ini akhirnya bisa datang. Alhamdulillah. Ini orang yang sulit ditemuin. Masya Allah. Karena lebih banyak di laut daripada di darat. Benar. Kapan nyampe Jakarta, Om? Minggu kemarin, kurang lebih hari Senin. Oke, nah jadi ini Sobat TKI News, kalau beberapa bulan yang lalu kita ngundang Om Beng Beng. Nah ini sekarang hadir Om Denny. Alhamdulillah. Sama-sama Pelaut. Pelaut ulung. Masya Allah. Nah kalau Om Beng Beng tinggal di Kebayoran nih orang Priok nih. Orang Priok, orang yang dekat laut. Orang dekat laut. Itu berarti baru balik Jakarta Om Denny pekan kemarin? Iya. Sebelumnya kemana tuh? Sebelumnya di kapal aja Korea. Oh, ini jalan-jalan terus ya? Jalan-jalan terus. Sekali jalan itu berapa lama tuh, Om? Perjalanan kalau satu kali perjalanan itu seminggu di laut. Terus nanti di pelabuhannya kurang lebih 3-4 hari. 3-4 hari. Setelah itu berlabuh kembali. seminggu. Tergantung jarak negaranya di mana gitu. Oh gitu. Nah kalau kemarin hanya satu titik aja Korea? Enggak, dari Korea, Cina, Jepang, Filipina, Malaysia. Oh jadi satu kali jalan itu langsung banyak negara ya? Iya. Ini kapal gas kemarin ya? Terakhir kapal gas. Ya. Jadi total berapa lama itu? Satu kontrak 10 bulan. Waduh, berarti 10 bulan? 10 bulan plus minus. Kalau kita masih terus dipakai, pengganti belum datang, ya extend sebulan 2 bulan, pasti jadi 1 tahun. Nah jadi itu 10 bulan itu ninggalin keluarga ya? Ninggalin keluarga. Masya Allah. Masya Allah. Ini Riado juga sebenarnya. Masya Allah. Riado Om Denny ninggalin keluarga, Riado keluarga ditinggal Om Denny. Benar. Nah, jadi kemarin ini kapalnya bawa barang itu gas. Gas, ya kapal gas. Ya. 2 tahun terakhir ini kapal gas. Gitu ya. Iya, sebelumnya kan Balkarir. Sebelumnya lagi kan kapal pesiar. Balkarir. Balkarir apa tuh? Itu muatan kayak macam pasir, terus timah, semua ya kapal-kapal besar. Kapal besar. Sebelumnya lagi wisata. Kapal pesiar. Enakan kapal pesiar ya karena ketemu banyak orang. Iya, banyak orang. Kerjanya juga enak. Lebih lama. Lebih lama maksudnya? Lebih lama jamnya. Gitu ya. Lebih banyak bekerjanya daripada santainya. Oh, jadi kalau kapal barang sama kapal wisata pesiar lebih banyak aktivitas di kapal pesiar. Iya, lebih banyak jam. Karena nanganin orang sih ya. Iya, sampai ribuan kan. Ada satu kapal yang 4.000. 4.000 orang gitu. 4.000, ada yang sampai 6.000. Itu berarti kru berapa orang tuh, Om? Kru sampai seperempatnya lah. Kalau kru kalau kapal pesiarnya 4.000, penumpangnya 4.000, krunya kurang lebih 1.500-an. Mix itu semua. Betul ya. Iya. Dan lebih enak kapal pesiar ya, kalau kapal pesiar pasti nyandarnya di kota ya. Dalam kota. Jadi kalaupun nanti pas break istirahat, mudah aksesnya, jalan-jalan. Akses keliling-keliling gitu enak ya. Iya. Tapi kalau kapal barang biasanya jauh dari kota ya. Jauh dari kota, iya. Waktunya juga jauh. Berapa lama tuh biasanya tuh? Kalau kayak contoh kemarin nih ke Korea nyandarnya itu? Kalau sandarnya itu kita pas di pelabuhan kurang lebih 4-5 hari. 4-5 hari. Iya. Ke kotanya jauh gitu ya. Ke kotanya ya lumayan lah, bangsa 3-4 jam gitu. Karena kan pelabuhannya agak ke dalam kalau kapalnya agak. Berarti kalau baru pulang kemarin sudah mulai agak dingin ya sana ya. Iya, udah mulai. Nanti udah akhir Oktober November udah salju udah mulai. Iya. Gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi alhamdulillah nih kita kedatangan 2 tamu pelaut. Masya Allah. Kalau Om Beng Beng kemarin udah, dan kabar terakhir beliau ada di San Francisco kalau nggak salah kapal wisata. Mudah-mudahan Om Beng Beng sehat. Amin. Nah, sekarang Om Denny nih. Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Om Denny. Nah, Om Denny ini kan lahir di Priok. Besar di Priok. Tapi kerjanya jauh dari Priok. Benar. Apa sih suka dukanya itu? Masya Allah. Kalau suka dukanya luar biasa. Gimana? Sukanya, ya itulah kalau kita di compare dengan kerja di hotel jauh.
masalah ekonomisnya, Betul, ya betul. sukanya. Ya dukanya ya jauh dari keluarga. Jadi keluarga ya. Ya, itu. Gimana tuh cara ngobatin kangen sama keluarga? Kalau untuk sekarang sih agak mudah karena kan Oh, iya. komunikasi udah Video call ya? Video call apa sudah sangat mudah ya. Tapi waktu 20 tahun yang lalu, waduh, kita mau telepon aja harus antri di telepon umum. 20 tahun lalu berarti Om ini sudah berapa puluh tahun nih? Kurang ya sekarang 55. Heeh. Mulai di kapal sekitar 29. Oh, berarti sudah 26 tahun ya. Iya, kurang lebih. 26 tahun ya, iya. Apalagi kalau dulu masih anak-anak masih kecil ya. Masa iya. Iya kan? Udah komunikasi paling susah zaman dulu. Iya. Mau telepon aja harus antri Ngantri di di kapal. telepon umum. Oh, berarti keluar di Keluar dari kapal kita cari telepon umum. Nah, kita beli kartu. Oh iya. Interlokal Kita, ya. ya, interlokal. gitu ya. Jauh itu. Itu pun dibatas 10 menit paling lama. Kalau sekarang semuanya Kalau ada paket sekarang data bebas. gitu. Tapi kalau di laut itu sinyal susah gampang sih. Tergantung kalau kita di port, di pelabuhan agak mudah. Kalau masih di kapal tuh Itu sulit, nggak bisa. itu kapal nggak ada fasilitas Nggak ini ada, maksudnya nggak. dia buat receiver gitu nggak ya? Nggak wifi nggak ada di kapal. Oh, berarti baru bersandar tuh baru bisa ini ya. Di kapal iya, gitu. Pernah nggak mengalami ini nih Om? Namanya kapal tuh kan terkait dengan alam ya. Iya, Alam itu kadang nggak bisa diprediksi. benar. Apalagi kondisi sekarang ini kan sudah global climate ya. Benar, Jadi benar. kadang musim hujan kok panas sampai kemarau Benar. berkepanjangan. Tapi tiba lagi musim panas tiba-tiba hujan deras. Nah itu kan di lokal di kita. Iya. Tapi ketika Om lagi keluar negeri ada nggak pernah mengalami ini nih? Suatu kejadian yang dalam tanda kutip mengerikan lah. Wah ini apakah ini waduh bisa pulang balik nih kan gitu. Ada ini kan Wah, dengan itu alam tuh laut. udah bukan ada lagi, udah sering kali itu sering. kejadian seperti itu. Pertanyaan gue salah berarti ini. Udah sering kali itu mengalami seperti itu. Gimana yang paling bukan berkesan yang paling Mengerikan. Mengerikan lah. Iya, ya mengerikan itu tiba-tiba aja itu datang tuh badai. Kadang-kadang walaupun kita udah canggih komunikasi, telekomunikasi apa satelit itu kan, yang namanya alam tiba-tiba sekejap itu berubah. Nah, itu yang sangat mengerikan. itu lagi di mana gitu? Itu biasanya sering kebanyakan di Laut Cina. Oh Laut Cina. Di Laut Cina Selatan. Iya, Laut Cina Selatan. Natuna tuh ya. Iya, itu sering terjadi yang di luar perkiraan lah, di luar perhitungan. Ya, satu-satunya untuk menenangkan ya hanya ingat kepada Allah aja. Iya. Itu gimana kejadian alamnya waktu itu tuh? Itu kapal itu miring ke kiri, miring ke kanan, udah sekian derajat itu. Ombak besar. Ombak besar itu. Udah kita nggak bisa bekerja. Hanya kita paling untuk safety ya pakai safety life jacket aja itu untuk menjaga. Kalau untuk kerja itu udah kemungkinan nol, udah nggak bisa, kita safety first dulu yang kita utamain. Itu waktu kapal niaga atau kapal wisata? Kapal niaga Kapal yang niaga. sering ya. Kalau kapal pesiar jarang terjadi. Karena lebih Karena posisi ya besar kapalnya juga kan, udah semua canggih segalanya. Jadi itu ada pemberitahuan, ada badai sekian, kita harus bagaimana, ada cuaca yang buruk gimana. Kalau kapal niaga susah Ya, karena lebih kecil, teknologi juga kalah maju dengan Iya, kapal pesiar. jauh. Karena dibawa barang. Iya benar yang Kalau dibawa. kapal pesiar dibawa orang. Wah, iya Jadi manusia. manusia yang perawatannya. benar. Nah ini sekarang masuk nih ke ininya. Nggak apa-apa Om kalau mau minum Om. Om Denny lahir di Priok, besar di Priok. Iya. Itu gimana ceritanya nih? Kalau yang saya tahu ini kan keluarga Om Denny sebenarnya keluarga TKN. Karena Alhamdulillah. ya Om Denny ada keponakan itu yang Master Wing Chun tuh yang di sono di pojok. Itu TKN juga, tante juga sama. Iya. Jadi kalau di keluarga siapa yang pertama kali ber-TKN? Kalau di keluarga ya pertama saya sekali pasti bapak. Nah, bapak yang pertama kali, ibu belum. Mohon maaf nih kalau saya panggil bukan bapak, sebenarnya karena kita orang Kulon, orang Banten, manggilnya mama. Mama. Iya, mama yang pertama. Nah, terus menurun dari kakak yang pertama terus. Nah saya orang yang termasuk yang terakhir. Terakhir. Iya. Yang paling bandel. Ya bisa juga dibilang begitu. Kata ini ponakan. paling terakhir saya itu. Jadi pertama itu mama. Iya. Itu tahun berapa ya pertama kali berTKN? Wah itu waktu zamannya
kalau menurut cerita orang tua ya zamannya masih Abah Sepuh. Abah Sepuh. Masih Abah Sepuh, alhamdulillah. Iya. Terus tapi kita dikenalinnya bukan torekat. Apa? Hanya zikir aja. Oh, zikir. Zikir, mendalamin zikir gitu aja. Masih ingat nggak apa sih yang biasa disampaikan oleh mama itu kepada anak-anaknya gitu terkait dengan zikir? Masih ingat, mama kalau ngasih tahu bukannya untuk langsung ke STM ke tarekat, karena dulu pengalaman saya dulu ingatnya kalau tarekat itu kan ikut batasan usia. Ya kan harus 40 tahun, harus istiqomah benar-benar, kalau nggak bisa menjalaninnya akan begini-begini gitu kan. Nah mama ngajarinnya nggak seperti itu. Nah, jadi ayo berzikir, ikut guru, ada yang ngebimbing, insya Allah. Nah kadang-kadang anak-anak juga pada bertanya kan, kalau kita nggak menjalankannya ada nggak dampaknya, resikonya? Oh nggak ada, kata mama. Itu udah semua guru yang bertanggung jawab. Seperti karena itu. Waktu itu emang sih kita juga waktu awal-awal mau bertarekat 40 lah usia. Bener, gitu kan. iya. Itu kalau kita nggak istiqomah nanti akan ada dampak ke kita. Benar seperti Saya pikir itu. kan orang jadi takut. Iya benar. Padahal kalau kita nggak menjalankan tarekat justru bermasalah. Benar ya. Kan gitu. Iya, logikanya kan seharusnya begitu. Iya, benar. Karena kita bertarekat untuk menuju Tuhan. Nah, Om Denny sendiri tahun berapa tuh mulai? Om Denny dulu waktu setelah lulus SMA tahun 86 kan. 86. Om lulus SMA. Dulu waktu zaman SMA juga sering ikut ke Suralaya. Mama ngajak, yuk gitu. Ikut zikir yuk ke sana. Ya namanya patuh sama orang tua, ikut aja ke sana kan. Tapi nggak dikenalin dengan yang sekarang baru tahu nih talqin. Enggak. Mursyid. Nah, iya gitu mursyid. Hanya diajar yuk ikut zikir ke Suralaya. Nah, itu pas manakib biasanya. iya, setiap manakib. Nah. Terus ngapain di sana Om Denny kalau dulu belum Di sana Om dulu hanya ikut-ikut aja kan. Targetnya kan sholat subuh. Karena dari rumah kan biasanya habis asar gitu kan. Iya, sholat asar terus maghrib di jalan atau sampai sana sebelum subuh. Nah, kita subuh. Nah, lama-lama saya bertanya sama mama. Kok ngapain kita kalau hanya untuk sholat subuh dan berzikir? Toh di rumah juga bisa. Di rumah juga. Nah, mama itu pelan-pelan ngasih taunya. Gitu, gimana? Kalau kita berzikir tidak ada bimbingan, rasanya hambar. Nah itu poin yang pertama itu. Nah, akhirnya anak-anak sering bertanya kan, dulu belum hambar gimana? Yang nggak ada rasa. Nah, itu yang pertama. Akhirnya beruntun tuh dari kakak yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Karena mungkin saya dulu masih SMA, ya belum. Nah, gitu. Berarti berapa bersaudara nih Om Denny? Kita semua 7 bersaudara. 7 ya. Om iya. Denny paling bungsu. bungsu. Iya. Jadi di keluarga itu mama itu sudah pernah cerita nggak mama kapan beliau pertama kali? Waduh, kalau bercerita belum cerita apa ya, semenjak dari zaman Abah Sepuh. Ayah Sepuh mama ya. itu Itu di keluarga sering menanamkan nilai-nilai zikir. Nilai-nilai zikir gitu iya. kan. Nah sampai Om Denny, jadi Om Denny pertama kali ke Suralaya tahun berapa tuh? Masih ingat nggak? Om Denny Suralaya itu sekitar SMA 86, sekitar tahun 86-an. Tahun 86. Iya. Oke. Gimana tuh pertama kali nyampe Suralaya ketika kondisi juga belum tahu apa itu talqin, belum tahu itu apa musik. Cuma ngelihat pertama kali aja waktu ngelihat mereka yang pada zikir itu, kok nadanya lain seperti yang pada umumnya di masjid-masjid atau di musola-musola gitu. Akhirnya bertanya, kok lain? Itu bimbingan dari guru itu seperti itu. Zikir la ilaha illallah. Oh, udah sekedar hanya tahu. Nah, setiap habis sholat subuh kan banyak para ikhwan akhwat berbaris di depan rumah. Ya, berbaris di depan rumah Abah. Bahkan sampai desak-desakan gitu kan. Nah, sering saya ikut berbaris, ikut masuk barisan. Tapi karena masih jiwa muda, masih anak-anak, masih labil, akhirnya nggak pernah bertahan keluar dari barisan. Oh, nah kalau waktu pertama kali ke Surabaya kemarin sempat jumpa Pangersabah, apa? Abah masih gagah. Nggak, maksudnya sempat ikut ngantri? Enggak. Itu setiap kali ke manakib. Setiap kali manakib bercoba untuk ikut masuk barisan, kunjungan ke Abah.
Tapi selalu mental. Iya, paham. Seingat saya juga itu saya kan tahun 99 Om. Iya. Waktu awal-awal itu juga proses ngantri itu belum rapi kayak sekarang. Benar. Jadi ini di pintu ngubung Masih gini. penuh gitu. Saya pernah tuh sampai udah segitu. Kadang ya begini kok kita mungkin anak muda ya. Udahlah. Udah ngalah. Nah itu sering kayak gitu ya. Sering gitu. Jadi termasuk waktu pertama kali ke Surelaya akhirnya nggak pernah berhasil mengunjung ke Abah. Masuk ke Pangarsabah. Iya, nah gitu. Karena seringnya kejadian seperti itu, akhirnya saya duduk di tangga masjid. Nah, sebelah mana itu? Tangga masjid sebelah mana? Pas memandang ke rumah Abah. Oh oke. Nah, sebelah kiri ya kalau nggak salah. Iya. Nah dari situ kan Mama punya amang, Kiai. Ya Allah ya lupa, masih saudara juga. Di Surelaya. Orang Sukabumi, tapi udah deket dengan Abah. Kiai Asep Subandi. Mungkin Mama cerita kalau saya nggak pernah bisa masuk ke Abah begitu barisan. Akhirnya udah kesekian kalinya nih manakib nih. Diajak saya ke dalam masjid. Nah, diajak ke dalam masjid. Selama perjalanan ke masjid diceritakan ini sahabat Abah dari muda. Diceritakan sama Mama nih. Sama ajengan Kiai Asep Subandi. Iya, ini kamu dikenalin sama sahabat Abah selama masih muda. Saya dianterin tuh paling depan masjid. Paling depan duduk di dalam masjid itu. Nah, udah dengerin aja cerita selama masih mudanya Abah. Nah, saya kan demen tuh cerita-cerita tentang kehebatan orang-orang yang soleh. Nah, duduk itu. Ya, ternyata itulah yang dinamakan talqin. Jadi diceritain bukannya cerita tentang ke ini, tapi ceritain bagaimana mengamalkan zikir, jahar, bagaimana mengamalkan zikir, hofi. Beliau itu wakil talqin berarti ya? Iya, ya setelah kejadian itu tahu itu namanya Kiai Ajengan Aang. Ajengan Aang Cianjur. Ajengan Aang Cianjur, ya kan sahabat Abah yang masih yang muda. menakin Ajengan Aang. Ajengan Aang yang pertama. Nah dari situ, itulah yang nggak kuat itu. Kok tiba-tiba deras tuh air mata, bukan air hujan lagi, air mata itu deras itu. Nah, setelah udah kelar prosesi penalkinan saya munjungan dituntun sama Mama cium tangan ke Ajengan Gaos. Nah saya ingat tuh kata-kata gerak ke Abah gitu. Nah setelah saya talkin ke Abah itu nggak ada rasa lagi antri walaupun berdesak-desakan, nggak ada rasa lagi mau mundur, semangat untuk maju sampai akhirnya ketemu beliau. Masih tahun yang sama atau udah proses kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun. Jadi dari 86 pertama kali ke Surabaya, 88 baru jumpa Pangarsabahnya karena selama ikut mana kemarin mental terus. Gitu. Terus gimana tuh waktu pas setelah talqin? Berarti pertama kali talqin dengan Ajengan Aang itu ya? Ajengan Aang. Oke, 2 tahun setelah ini ya? Setelah sering ke manakib itu. Nah, emang Mama nggak nyaranin waktu awal itu untuk talqin? Enggak juga? Enggak, Mama nggak pernah maksa. Soft ya, maksudnya lembut ya? Pelan. Masya Allah. Karena kalau kita agak sabar nih anak muda, cempungin aja gitu. Bahaya. Ini menarik. Nah abis itu berarti akhirnya bisa ngaras ke Pangarsabah. Tahun 88. Gimana tuh pertama kali kesana? Masya Allah. Saya sering yang namanya berjabat tangan, cium tangan sama orang-orang yang soleh gitu, ustadz gitu kan. Di Priok kan banyak juga ustadz. Itu luar biasa, Masya Allah, beda kelembutannya. Pertama kali cium tangan ke Ajengan Aang aja, saya udah berasa perbedaan banget. Lembutnya gitu kan. Sampai saya cerita, ya udah asal kamu tahu gitu kan. Sekarang ke Abah luar biasa, Masya Allah, susah. Diungkap dengan kata-kata, Masya Allah. Dada itu kayak bergemuruh ya. Ya Allah, udah nggak bisa mengungkapkan dah. Pokoknya yang ada tuh cuman bertatap dengan Abah itu air mata aja yang ada. Masya Allah, udah Masya itu Allah. Aja. Nah, itu kan berarti titik awal Om Denny ber-TKN karena dengan talqin zikir. Setelah itu gimana tuh? Itu kan masa SMA ya? Udah lulus ya. Terus gimana tuh pas masa kerja? Kan masa kerja jadi pelaut itu kan banyak meninggalkan negeri dulu, sendiri. Iya benar. Kan kalau kita masih awal dan memang mau awal mau lama
bagus itu kan kita berjamaah dalam majelis. Benar, ya. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu kan proses waktu saya udah mendapatkan talqin zikir, masih kita kerja di hotel. Oke. Nah, masih dikerja di hotel. Pernah bertanya ke mama gitu. Mungkin kata mama kalau kita sudah ditalkin sama abah, kita harus istiqomah supaya agar guru selalu mendampingi. Nah, saya bikin buat pertanyaan sama abah. Kalau untuk saya gimana, Mak? Gitu kan. Satu, dengan kesibukan bekerja, ya kan. Kedua, ya paling ya kenal zikir cuma 3 kali. Cuma 3 kali karena duhur asar kan kita posisi kerja tuh gimana. Masih males lah itu. Masih nggak abah mencintai, masih nggak abah mengontrol. Apa jawaban mama? Kamu nanti rasakan aja. Yang penting pertama sholat dulu. Nah, terus kalau kamu bisanya cuma sholat zikir 3 kali, jalanin 3 kali. Nah, itu pertama kali mama ngenalin saya zikir. Nggak dipaksa harus 165 kali. Jalanin dulu, istiqomah dulu. Gitu kan, maghrib atau isya atau segala macam itu jalanin dulu sholat, terus zikir 3 kali semampu kamu. Nanti kamu akan berasa sendiri. Itu yang Gitu saya rasakan. Jadi ini menarik nih, pembinaannya mama ini kepada putra putrinya itu tidak memaksakan kehendak, iya. membuka ruang untuk mengalami. Benar. Kan gitu itu mengalami dulu. Iya. Nah, setelah kerja di hotel, terus akhirnya nggak lama kan kerja di Kapal pesiar. Iya. Ketika ngamalin 3 emang apa? Ini 3 ya tadi yang ceritaan pesannya mama. Iya. Nanti kamu akan ngalamin sendiri. Apa yang dialami? Ada nggak dapat itu? Masya Allah, luar biasa. Tadi saya pikir ya, yang dipantu sama guru itu orang-orang yang istiqomah. Benar-benar menjalanin apa yang diperintahkan abah. Misalnya 165 ya, taman atau manakib. Saya dulu berpikirnya seperti itu. Untuk diri saya, wah nggak mungkin. Gitu, nggak mungkin karena satu, jalanin ibadah sehari-hari aja masih jauh dari sempurna lah. Jauh lah dari kata sempurna. Apalagi kayak ikut manakib harta mana. Pertama sekali saya merasakan bahwa itu guru benar-benar memantau waktu di kapal pesiar. Itu tahun berapa Om? Itu anak lahir sekitar 93-an. 93-an anak lahir. Karena waktu kapal pesiar saya meninggalkan istri dalam usia 6 bulan kandungan. Masya Allah. Nah, saya berangkat. Saya masih ingat itu pas di Prancis. Nah, saya telepon, masih di telepon. Istri mau berangkat ke Cipto, lahiran, ya kan. Saya bilang, ambil aja rumah sakit yang bagus, yang mewah. Tapi istri nggak mau ke Cipto, akhirnya berangkat. Nah, putus kontak hubungan tuh, kurang lebih 2 minggu. Karena kan pada saat itu komunikasi belum seperti sekarang. Saya minta ke Allah, kalau benar-benar saya punya guru, abah gitu kan, buktikan. Itu saya mintanya. Saya istri lagi mau melahirkan, minta bimbingannya selamat gitu kan, nggak ada segala hal. Nah, pas kejadian itu setelah istri ke rumah sakit udah nggak ada hubungan, udah nggak ada kontak lagi ya kan, karena saya berangkat kan. Nah, tiba-tiba jam 2 malam saya dibangunin dengan suara anak nangis, oe gitu. Gitu. Saya loncat dari kamar, saya belum sadar posisi saya ternyata di kapal. Baru sadar bahwa jangan istri saya melahirkan gitu kan. Dengan terus saya robitoh ke abah itu kan, apa benar? Nah, setelah kejadian itu kurang lebih seminggu kemudian saya merapat posisi di Belanda kalau nggak salah itu. Nah, saya buru lari telepon, ternyata yang nerima adik ipar yang jaga rumah tuh. Saya dulu tinggalnya di Cilengsi di perumahan. Okay. Nah, istri saya catat pada saat kejadian saya mendengar yang bangun itu ya. Bangun suara bayi lahiran gitu kan. Jamnya, tanggalnya apa? Saya tanya, kapan lahirannya? Minggu kemarin. Hari Rebo, jam sekian. Anaknya perempuan. Saya compare sama catatan saya sama. Masya Allah. Itu saya berasain bahwa alhamdulillah guru ikut.
ikut terlibat dalam apa sendi-sendi kehidupan Seperti kita itu, ya. iya. Masya Allah. Dari situ saya ngalamin pertama. Jadi pengalaman tambah yakin ya. Iya. Itu. Jadi ini Riado sih kalau saya lihat ya. Ninggalin istri usia 6 bulan. Iya. Kandungan. Dalam kandungan. Harus tugas berlayar. Berlayar. Kalau ya ninggalin istri dalam nggak lagi hamil aja kita juga ada ini, apalagi lahir ada anak gitu kan. Pasti kan tentu gelisah tuh, iya. gelisah tuh Om ya. Dan alhamdulillah Om dapat isyarat tuh yang hari Rabu jam 2 pagi itu ya. Iya. Itu ternyata waktunya berbarengan Berbarengan istri lahiran itu. Padahal sebenarnya ini kalau benar beliau mesti tolong tunjukkan gitu ya. Iya. Dengan keselamatan. Iya. Dan alhamdulillah itu sehat tuh semua anak-anak ya. Alhamdulillah. Itu anak ke berapa? Anak kedua. Anak kedua ya. Anak kedua. Nah terus kalau kan gini nih, saya ingat kisah Om Beng Beng juga tuh di kapal dan katanya gitu kan, apalagi kapal pesiar, godaan tuh banyak. Masya Allah. Apa aja kita semua mau ada. Ada iya. Dari barang hidup, barang mati semua ada. Masya Allah. Kalau kata Om Beng Beng, saya dulu pernah larut akhirnya, ya karena beliau akhirnya juga jumpa pengersa Abah, Iya. bisa berubah. Jadi waduh, alhamdulillah tobat deh gue sekarang katanya gitu. Tapi memang semua tuh cobaan tuh ada. Luar biasa. Gimana tuh Om? Bentuk-bentuk cobaan ini kan kita kadang ngomong untuk mengelola hawa nafsu itu mudah. Karena kita lagi di masjid. Kalau bicara iya. Kita lagi bicara dan kita lagi di masjid. Iya. Nah kalau lagi begitu. Nah kenyataannya kalau pas di lapangan gimana tuh Om menyiasatinya tuh Om? Iya memang sih Masya Allah godaannya itu luar biasa. Dulu kita nyemplung tiba-tiba dibersihkan. Terus harus ketarik lagi. Dicemplungin lagi. Gimana nih caranya mengatasinya. Ya itulah. Saya benar-benar menghindar itu. Apa yang diajarin sama mama. Harus sering-sering memandang wajah guru. Itu. Robito ya. Kuncinya. Ya baru sekarang saya tahu nama itu Robito. Nah, dulu bilang kata mama itu. Itu sering-sering mandang wajah guru. Jadi insya Allah. Perbuatan-perbuatan yang tadinya kamu bermaksiat apa segala macam insya Allah terhalang. Itu coba temen satu apa resikonya yaitu saya berasa dulu saya kejebur seperti itu banyak teman begitu saya menghindar dengan kejadian saya punya guru saya tinggalin dijauhin dari teman itu aja resikonya. Asal jangan dijauhin sama pangersa. Masya Allah iya itu jangan Masya Allah. Petaka dunia deh. Aduh Masya Allah. Pernah nggak mengalami Om ketika ini nih berlayar tuh kondisi-kondisi yang sulit. Jadi gini, saya menarik tadi ungkapan Om Denny juga bahwa bukan ungkapan, tapi tersirat bahwa pangersa Abah itu selaku guru musik itu sebenarnya mengontrol, memantau hidup kita dan keluarga. Iya. Dimanapun kita berada, kalau tadi kata Mama sepanjang kamu jalanin zikir, nanti kamu akan bisa rasakan sendiri gitu kan. Ada nggak pengalaman ini Om yang lebih membuat kita yakin belum nih benar-benar mursyid kamil mukamil nih dalam keadaan kita ya khususnya Om ya dalam keadaan berlayar, sesuatu yang katakanlah bisa jadi irasional, sesuatu yang sebenarnya udah kayaknya kita udah kayak putus harapan nggak ada jawaban gitu kan, pangersa guru hadir gitu. Masya Allah. Gimana itu tuh? Ada. Ini mungkin pengalaman yang nggak mungkin dilupain sama Om. Dulu Om masih kuat mungkin kerja di kapal pesiar. Nah setelah dinyatakan ini cerita dulu nih ya. Tahun 2011-an. Oh berarti belum lama lah. Iya 2011-an. Jadi sudah dinyatakan Om nggak bisa di kapal pesiar karena ada penyakit di Om tuh waktu di medical check up. Namanya hepatitis HBsAg karena kecapean. Ya kan maklum kan dulu 16 jam kerja gitu kan. Nah udah void nggak diterima di kapal pesiar. Nah kemudian ada tawaran untuk di Arab Saudi di kapal juga kapal niaga. Nah itu udah mulai tuh di kapal niaga. Nah harus bayar untuk jaminan 5 juta. Jaminan apa tuh? Jaminan kalau kita nggak betah itu untuk jaminan buat bayar tiket. Bayar 5 juta. Nah, Om nggak terlalu takut untuk itu kan. Terus untuk masakan Eropa Om juga memang bisa. Di bidangnya masakan Eropa. Ya udah Om ikut.
Yang pertanyaan Om itu bagaimana medikalnya? Karena Om udah merasa kan ada penyakit hepatitis HBsG. Ternyata mudah di Jakarta. Nah, Om lulus nih kan, terbang ke Saudi, Damam tepatnya di Damam. Ternyata sampai di sana nggak langsung ke kapal. Om diinepin di apartemen di hotel untuk semua kru kapal macam-macam kan di sana banyak kapal. Nah, dari berbagai negara juga. Dari berbagai negara itu udah dicampur. Nah, 2 hari di sana dinyatakan harus kita medikal lagi. Nah, Om di situ tingkat di Jakarta aman tuh ya, di Jakarta aman. Iya, karena enggak general. General check up aja. Hanya biasa check up aja, enggak general check up gitu. Ya, sampai di sana harus general check up dari ujung rambut sampai ujung kaki karena ini orang bule itu saking tingkat khawatirnya lebih tinggi karena kan kapal niaganya kapal punya orang Amerika. Nah, itu Om tingkat khawatirannya untuk pulang tinggi banget. Khawatir gitu karena udah tahu kan penyakitnya. Kalau diambil darah kena. Nah, itu langsung pulang. Di Jakarta nggak ambil darah? Enggak diambil darah. Nah, besoknya Om mau dijemput setelah subuh, 1 hari sebelumnya. Nah, Om itu udah pasrah diri dari asar, maghrib, isya itu enggak keluar dari masjid. Terus aja zikir. Zikir aja terus. Apa yang Om bisa lah. Om jalanin zikir terus lah. Terus ya robitoh ke Abah. Terus aja. Nah, pada besok subuhnya Om dijemput langsung ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit itu sudah penuh sama kru-kru kapal yang untuk general check up. Nah, dari situ Om nggak banyak bersuara terus hofi aja terus. Hofi Om terus. Nah, satu semua check up-an pemeriksaan lancar. Terakhir ini terakhir yang nggak bisa Om lupain sampai sekarang. Masuk ke ruang dokter hanya ada berdua orang, dokter dengan perawat. Nah, Om disuruh duduk berbaring, semua dibuka, hanya celana dalam aja, maaf CD aja, semua periksa. Nah, Om tidur di pemeriksaan kan. Nah, di kaki ujung Om itu dokter lagi duduk. Nah, biasa dia catat-catat kan. Nah, Om pandangin kan mata ke arah dokter kan, ngeliat sambil hobi ya. Tiba-tiba itu dokter bangun, ngambil injection suntikan. Nah, setelah jubahnya dokter itu tersingkap, Om itu kagetnya luar biasa. Masa Abah hadir di situ duduk. Tersingkap maksudnya gimana nih? Kan tadi dokter duduk di ujung kaki. Iya. Terus bangun kan, nah, jubahnya agak ngegeser sedikit kan, jubah baju kedokterannya. Itu Abah ada di situ lagi dulu. Tadi kehalang oleh jubahnya dokter. Iya. Nah, itu dokter selangkah 2 langkah maju, Abah ada. Itu saya ngelihat Abah itu gak kuat, nunduk, langsung keluar air mata, nangis itu bercucuran. Itu. Saya ingat Abah yang di kalender kayak pakai jubah hitam tuh, pakai ada sal itu Abah. Itu nggak kuat, keluar air mata terus sampai dokter itu bilang, why you crying like baby? Seperti itu. Gitu. Itu dokter sama suster itu karena orang asing kan, why you crying like baby? Oh, dokternya dari luar ya? Iya. Bukan orang Saudi, bukan? Bukan, orang Amerika. Why you crying like baby? Dalam hati saya nangis bukan karena takut suntikan. Jawaban hati nih. Cuman karena hadir ini guru. Masya Allah. Itu di situ saya insya Allah gak akan lupa itu sampai umur itu. Nah, setelah kelar dokter duduk kembali lagi. Saya ngelihat Abah udah gak ada. Nah, saya dipersilakan duduk di ruang tunggu. Itu prosesnya 1 jam. Selama 1 jam itu saya nggak berhenti keluar air mata itu. Terus aja robito ke Abah. Itu langsung pengumuman. Yang lulus, yang bersih atau enggak. Kalau unfit kita nggak bisa balik lagi ke hotel, langsung ke bandara karantin. Langsung di karantin. Kalau ini ternyata saya lulus. Coba, Masya Allah. Padahal saya udah jelas-jelas di Jakarta aja periksa darah hepatitis HBsAg. Nggak mungkin seharusnya ya. Nggak mungkin seharusnya. Di situ saya yakin, ya Allah, guru tuh benar-benar mantau di mana kita berada. Masya Allah. Itu yang itu.
Itu baru satu itu yang saya rasain. Dan itu bukan dalam keadaan mimpi, dalam keadaan itu. Dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar itu, Masya Allah. Itu Allah Akbar. Beliau gimana pas Om Denny posisi duduk? Abah. Pangarsaba itu. Abah itu duduk sendirian. Sampai nengok juga Pangarsaba atau gimana? Abah lihat, senyum. Senyum Abah. Nah saya ngeliat cuma sekali, langsung nunduk, nggak kuat. Saya menang itu. Yang ada cuma air mata aja bercucuran. Sampai bahkan dokter aja bilang, wah you crying like baby. Dia nggak tahu apa yang kita alami. Iya. Dipikir kita takut jarum suntik. Jarum suntik itu aja. Masya Allah Ya, saya Masya Allah. itu yang saya. Tapi kalau nah sekarang kalau di kapal pesiar gitu 16 jam itu bisa berapa bulan Om berlayar tuh? Itu kita tergantung dari ininya, apa namanya rutenya. Kalau misalnya kayak embarkasinya di Singapura, disembarkasinya di Hong Kong gitu kan. Nah, itu nanti balik lagi dari Hong Kong ke Singapura itu kalau misalnya di Asia gitu, itu 14 hari. Kalau di kapal pesiar itu ada kegiatan ini nggak sih? Kerohanian? Wah nggak ada, jauh. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya saya baru ingat tuh Om Bembeng lu pernah cerita, gue bikin aja deh. Ya bisa. Kecuali kalau kita ngundang teman-teman untuk datang ke kamar, Iya begitu modelnya. Iya. Tidak, nggak gini secara formal nggak ada. Badan dakwah. Nggak ada. Alhamdulillah kita sholat aja, alhamdulillah kalau bisa berjalanan itu udah luar biasa itu. Masya Allah ya. Jadi apa namanya? Memang itu riado yang ini nih nggak semua orang bisa nih Om. Belum tentu lah kalau kita yang di sini kan gampang-gampang aja. Dengar suara aja ada masjid. Iya benar. Itu ada majelis manakib. Masya Allah. Nah jadi Om Denny ini pertama kali berlayar itu usia berapa? 29 ya. 29 tahun. 29 berarti sudah hampir 30 ya. Hampir 30-an tahun ya. Jadi lebih banyak di lautnya. Di laut dibanding ini. Iya. Dibanding di darat gitu ya. Nah, kalau ketika di laut, kalau terkait dengan alam Om. Tadi kan terkait dengan ini nih. Proses medical check up. Iya. Terus tadi kan alam tuh sempat yang pesawat terombang ambing. Iya. Negara mana atau pas lagi tujuan kemana yang alam itu begitu ekstrim. Nah itu kalau kita kan lokal nih, dua musim aja nih, musim hujan, musim panas. Iya, banyak sih di Cina terutama berubah itu cuaca itu benar-benar ekstrim. Perkiraan hujan ternyata tidak, tapi badai yang lebih besar. Nah itu belum waktunya musim salju. Langsung stuck musim salju. Nah itu yang benar-benar kalau yang sekarang ini ekstrim. Kalau zaman-zaman dulu masih kapal pesiar, ya itulah ombak-ombak kayak di Casablanca, ya. Luar. Casablanca tuh di ini ya di apa? Amerika. Maroko Amerika Eropa itu kan perpecahan itu, pertigaan itu. Kalau ini Eropa? Mana yang cukup ekstrim tuh waktu pernah nggak? Sering kali itu Eropa itu kalau di daerah-daerah Prancis itu, ombak itu udahlah. Tapi kalau karena kapal pesiar mah kan nggak terlalu scare banget ya. Kan. Tapi kalau Om Denny misalnya kapal pesiar tuh di Prancis itu paspor stempel juga ya? Iya. Pas keluar ya? Imigrasi. Kita kan ada sorpas disebutnya. Ada sorpasnya. Nanti kan ada kartu edikat kita tuh setiap kru. Di situ mereka ada warna-warna. Kalau pas merah yang nggak boleh keluar, kita punya kartu merah nggak bisa keluar. Oh, bagi tugas. Bagi tugas, iya. Okay. Kalaupun tapi stempel keimigrasian di mana tuh? Tetap kalau itu urusan di orang perhotelannya di kapal akan ngurus itu. Ada yang kita mah enggak. Terima bersih. Iya, stempel aja ya. Gitu ya. Oke. Kalau di kapal pesiar apa biasanya tugasnya Om Denny? Om itu koki. Om itu sebenarnya koki aslinya. Memang nggak pernah kuliah untuk koki tapi jadi koki gitu. Ini koki khusus masakan apa nih? Timur Tengah, Nusantara, Eropa? Awalnya Jepang. Awalnya Jepang. Itu 2 tahun di restoran Jepang itu pas di Ancol, Fukuite. Terus Om tuh orangnya pengen tahu belajar masa cuma itu aja. Ya, naik ke
masakan Cina, terus Eropa. Sekarang nih ngedalamin Korea gitu. Oh gitu. Jadi alhamdulillah. Nggak ada rencana bikin restoran? Aduh, ada rencananya tapi belum ada. Insya Allah mudah-mudahan ya. Amin. Ini kadang-kadang kita perlu main ke rumah Om Denny nih bro. Boleh. Iya, kita tanya. Pekan ini Om Denny masak apa? Masak Cina. Pekan depan kita tanya lagi masak apa? Nah kita main terus dah. Oke, mudah-mudahan ini Om, mudah-mudahan. Tapi ngomong-ngomong nih, berarti kalau setelah berlayar berapa lama tuh ngebase di Jakarta? Jakarta paling lama itu 3 bulan. Itu sudah paling lama 3 Kalau bulan. pekan bulan sampai berarti 2 bulan setengah ke depan mau berlayar kemana lagi? Ya sekarang mah udah terikat kontrak, ya mainnya di Asia aja. Asia. Iya, Korea, ada Jepang, Gitu Chinese aja rute-rute itu aja. Indonesia kita juga masuk kadang-kadang. Oke, kalau Nusantara gitu ya. Nusantara, iya. Dan itu 8 bulan 10 bulan tuh ya. Iya, selama di laut itu. Luar biasa nih teman-teman nih sobat TK News nih 10 bulan ninggalin 2 bulan nanti di Indonesia 10 bulan lagi keluar. Masya Allah, emang rezekinya harus di laut di Iya. laut. Kalau nggak ada gitu Ikhwan TK News harus menyebar kemana-mana. Benar iya. Jangan cuman di satu tempat. Mudah-mudahan kan dengan ada kita tugas Om Denny tugasnya di berlayar, mudah-mudahan itu akan banyak hal-hal yang bisa Iya, bermanfaat dilakukan gitu kan. Jadi pasaknya pesawat lah. Oke, terima kasih banyak nih Om. Ini pertanyaan terakhir Om. Om Denny melihat sosok Pangarsoba seperti apa? Masya Allah, susah diungkapkan dengan kata-kata. Dan sampai sekarang pun karomahnya benar-benar luar biasa. Masya Allah. Sampai aja ada hasrat, ada kangen kemarin bulan-bulan terakhir sebelum pulang. Rasa kangen banget luar biasa ke Abah itu. Karena setiap belayar Om selalu bawa kalender Abah. Kalender yang besar tuh Iya, jadi tahu manakib di Suralaya. Tempel di kamar. Iya, tempel di kamar. Jadi tahu manakib di Romangun, oh sekian-sekian gitu. Nah, gitu. itu. Pas suatu saat Om rasa kangen banget ke Abah itu Suralaya itu. Itu udah, itu belum bukannya tidur. Jadi Om habis sholat Isya, biasa udah kelar, Rafil Bala udah kelar. Om sambil rebahan dikir kan, kok tiba-tiba kangen banget sama Abah sambil memandang. Itu mah luar biasa. Dijawab sama Abah, hadir. Tapi Om gak bisa dengan kepala. Hanya bisa nunduk aja. Itu benar-benar apa yang Om rasain. Di kamar Om gak ada minyak wangi. Gak pernah Om pakai parum-parum, gak pernah. Itu luar biasa wanginya di kamar, Masya Allah. Sampai gak terputus ngucapin salam ke Abah. Berarti Om insya Allah dijawab. Itu aja Om rasain. Masya Allah. Jadi memang kita Abah tuh benar-benar mantau terus. betul. Pada Ikhwan awatnya. Sangat bersyukur kita bisa hidup Ini juga semasa ya, untuk Om, ya. motivasi kepada Betul, Ikhwan dan betul, Akhwat betul. juga. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Iya, langsung Masya Allah. telan aja apa yang kata Abah itu. Telan benar-benar. Gak perlu improvisasi dalam amaliyah. Apa yang beliau berikan telan. Telan aja. Istiqomah dah. Iya, udah itu aja. Masya Allah. Abah pantau terus sampai sekarang ini rasa. Iya. Itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua nih sampai akhir Amin, terus bersama amin, gerbong amin. beliau ya. Amin Om, ya Allah, amin. Tidak tergelincir. Iya. Tetap istiqomah berpegangan dengan beliau. Terus iya. Karena akan menjadi Gigit sampai gigi gerah. gigit dengan kuat Iya, kan gigit begitu. yang kuat itu. Itulah mudah-mudahan tuh. Insya Allah Amin ya Allah. sampai tercatat di Lauhil Mahfuz kan Amin, kita amin. murid-murid beliau ya. Iya, amin itu. Terima kasih banyak nih Om Denny. Alhamdulillah. Berkenan hadir ke TK News. Alhamdulillah pas jodohnya itu pekan kemarin baru mendarat di Jakarta. Dan bisa silaturahim untuk sharing dengan teman-teman. Amin. Mudah-mudahan ke depan bisa sharing lagi nih Om. Insya Allah. Dengan konten-konten yang lain. Insya Allah. Dan jangan lupa Om, yang penting nih Om. Kabarin masak apa ke Master Wing Chun biar kita main ke rumah Om Denny. Insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Om. Oke.